Film dibuka dengan tayangan acara kuliner di televisi yang menyorot sebuah kedai ayam goreng ramai pelanggan. Kedai itu milik Rumi, seorang bos muda yang membangunnya bersama sang ibu. Dahulu, ibunya hanya berjualan souvenir seorang diri. Namun setelah Rumi dewasa, mereka beralih ke usaha ayam goreng dan berhasil dikenal luas. Ayahnya sendiri telah meninggalkan Rumi sejak ia berusia 10 tahun dan melantarkan mereka. Berkat popularitasnya, kedai ayam goreng itu pun semakin ramai dan sering dibicarakan di berbagai media sosial. 맛있대요. 아직도. 네, 가장 맛있어요. 사장님 나와주세요. 가장 신놈이의 앞날은 사장님 닭을 튀길 게 아니라 Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam, sekelompok pekerja konstruksi dari Taisan mendatangi kedai Rumi dengan tujuan menghancurkannya. Sebelumnya, seorang direktur asal Tiongkok memang berencana mengambil alih seluruh area para pedagang di sekitar tempat itu. Saat kejadian itu, ibu Rumi yang baru pulang dari belanja berusaha menyelamatkan putrinya. Sayangnya, jumlah mereka yang banyak membuat ia terpental. Ia bahkan mencoba menabrakkan mobilnya, namun gagal. Malapetaka terjadi ketika salah satu pekerja menarik ibunya hingga terjatuh dan kepalanya membentur trotoar. Panik melihat hal itu, Rumi segera membawanya ke rumah sakit. Namun nyawa ibunya tidak tertolong. Pada saat yang sama, sebuah meteor jatuh di pegunungan dan mengeluarkan cairan biru yang mengalir ke sebuah sumber mata air. Terlihat, Sukhun, seorang pria yang kebetulan sedang minum dari sumber air itu, tidak sadar bahwa air itu telah tercemar zat aneh dari meteor. Keesokan harinya, ia tetap menjalani rutinitas sebagai satpam bank dengan gaji pas-pasan. Untuk memenuhi kebutuhan, ia bahkan sering mencuri kopi dan tisu kantor. Seusai bekerja, Sukhun terbiasa mampir ke minimarket untuk minum soju. Namun kali ini ia merasa sakit perut akibat air yang diminumnya di gunung. Tanpa ia sadari, ia mulai memiliki kekuatan supranatural yang mampu mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Sesampainya di rumah, ia tidak sengaja bisa mengambil korek yang jauh. Awalnya ia mengira semua itu hanya halusinasi. Namun tak lama kemudian, Sukhun menerima kabar duka dari Rumi bahwa ibunya telah tiada. Ternyata Sukhun adalah ayah Rumi yang pergi sejak lama dan melantarkan Rumi serta ibunya. Di keesokan harinya di rumah duka, saat mereka bertemu, suasana terasa canggung. Belum sempat berbincang panjang, para pekerja Taisan datang dengan dalih ingin berbelasungkawa. Rumi yang marah pun langsung mengusir mereka karena menganggap merekalah penyebab kematian ibunya. Setelah itu, Rumi juga menyuruh ayahnya pulang karena hanya menambah kesedihannya. Sebelum pergi, Sukhun kemudian bertemu dengan Kim, seorang pengacara muda yang juga teman Rumi. Kim berniat melindungi Rumi sekaligus menuntut keadilan. Ia mengajak Sukhun melihat kondisi kedai ayam goreng yang kini terancam digusur demi proyek gedung modern untuk wisatawan Tiongkok. Para pedagang di sana ditawari ganti rugi yang sangat rendah, sehingga mereka memilih melawan dan bertahan. Namun, Sukhun malah menyepelekannya dan menganggap Kim hanya mencari keuntungan dari putrinya. 못 보셨군요. 저는 그 정의 사회를 위한 변호사 모임에. 이게 참. 당신 원하는 게 뭐냐고.
너는 내가 더 아빠는 물어놓지 마. Dalam perjalanan pulang, Suk-hun merasa kecewa pada dirinya sendiri. Namun saat emosinya memuncak, ia ngamuk dan terkejut menyadari kekuatannya benar-benar nyata. Sesampainya di rumah, ia mulai bereksperimen dengan mengendalikan berbagai benda. Dan benar, kini ia menyadari kekuatan yang ada pada dirinya. Merasa tertarik, Suk-hun pun langsung menemui temannya yang masih jaga malam dan bertanya kepadanya soal pekerjaan sulap. Dari situlah ia mengetahui bahwa sulap biasanya dipertunjukkan di klub malam dengan bayaran lebih tinggi daripada satpam. Hal itu membuat Suk-hun mulai mempertimbangkan pekerjaan baru sebagai pesulap dengan memanfaatkan kekuatannya. 마술사들 뭐야 갑자기 공중에 사람 띄우고 그러는 사람들 있잖아. 몇 번 안 하고 1,000만 원 넘게 번다고? 하룻밤에 몇백은 받는다는데. Keesokan harinya saat menghadiri prosesi kremasi istrinya, Suk-hun kembali mengikuti Rumi ke ruko miliknya. Di sana mereka berkumpul bersama para pemilik ruko lain yang sudah dianggap Rumi sebagai keluarganya. Pertemuan itu digelar untuk menyusun rencana melawan para pekerja yang hendak menggusur mereka. Namun di situ Suk-hun justru memberi saran agar mereka mencari tempat lain. Perkataan itu pun membuat Rumi marah. Dalam suasana itu, pengacara Kim mengusulkan agar kasus ini dibawa ke pengadilan. Sementara beberapa pedagang lain lebih memilih menghadapi para pekerja dengan kekerasan. Meski begitu, sebagian tetap mendukung nasihat Kim. Perdebatan pun semakin memanas hingga akhirnya Rumi mengusir Suk-hun karena sikapnya yang dianggap meremehkan mereka. 좀 정신 차려요. 에? 일을 해야 된다고 내가 얘기했잖아. 우리도 우리지만. Di malam harinya, Suk-hun mendatangi sebuah klub malam untuk melamar pekerjaan sebagai pesulap. Ia menunjukkan kekuatan supernya yang ia semarkan sebagai trik sulap. Pemilik klub terkesima dan langsung menerimanya bekerja. Sementara itu, esok paginya, Rumi dan pengacara Kim menemui seorang pria yang menangani otopsi ibunya. Sayangnya, pria itu menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki bukti kuat untuk menuntut para pekerja konstruksi. Hal itu membuat Rumi sangat kecewa. 그거 가지고는 약할 것 같아. 그냥 솔직하게 얘기해 주세요. 벌써 손을 쓴 거 보면 하는 건 좀 아닌 것 같지만. Saat pulang dengan hati yang kacau, Suk-hun tiba-tiba muncul dan mengajaknya berbicara empat mata. Ia menawarkan agar Rumi mau tinggal bersamanya dan melanjutkan sekolah meninggalkan ruko itu. Karena kini ia sudah memiliki pekerjaan bergaji besar di klub malam. Namun Rumi menolak mentah-mentah. Baginya, Suk-hun tetaplah ayah yang gagal dan tidak bertanggung jawab sejak ia kecil. Bahkan ketika Suk-hun menunjukkan kekuatannya mengendalikan benda-benda di sekitar, Rumi tetap tidak peduli. 그만하라고 했잖아요 또. Ia menegaskan bahwa semua perhatian Suk-hun sudah terlambat. 쉬하고 하는 게 나서 이래요. 갑자기 그렇게 되고 역겨우니까. Saat sedang pulang dengan rasa kecewa, Suk-hun melihat sekelompok pekerja konstruksi datang untuk mengusir para pedagang. Rumi bersama pemilik ruko lain mencoba melawan, namun jumlah mereka kalah banyak. Mengetahui hal itu, Suk-hun segera berlari kembali ke ruko Rumi dan melihatkan kekuatannya. Para pekerja konstruksi pun dibuat tak berdaya karena diserang tanpa disentuh disedikit pun oleh Suk-hun. Hingga akhirnya polisi datang dan melerai pertikaian. Di kantor polisi, pemimpin pekerja konstruksi bernama Tuan Min menunjukkan rekaman yang menampilkan Suk-hun menyerang anak buahnya. Namun pihak kepolisian justru kebingungan karena rekaman itu memperlihatkan Suk-hun bisa melukai tanpa menyentuh. Situasi yang mustahil itu pun membuat polisi hanya meminta kedua belah pihak berdamai dan segera membubarkan diri. 어리니까 우리 애가 같이 올라왔잖아. 이렇게. 왜요?
요새 왜 이러세요? 개수작이야! 개수작? 장난하시를 왜 해? Di malam berikutnya, para pekerja konstruksi yang berniat membalas dendam mendapati jalan masuk ke area ruko sudah diblokade benda-benda berterbangan yang dikendalikan oleh Suk-hun. Di sana, pengacara Kim dan para pemilik ruko menyaksikan kejadian tersebut dengan takjub. Lalu, Kim bertanya dari mana asal kekuatan itu. Suk-hun hanya menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu. Yang jelas, kini ia ingin mencoba menjadi ayah yang baik. 갑자기 내가 이렇게 돼버렸네. 술을 좀 나누셔야 되고 자 어르신 저희 루미 엄마가 보내줬는지. Sementara itu, di markas Tuan Min, sejumlah pekerja datang dan memilih mengundurkan diri karena takut berhadapan dengan Suk-hun. Namun Tuan Min tiba-tiba ditelepon pihak Taesan yang mendesak agar masalah lahan segera diselesaikan. Anak buahnya yang bernama Sing-kong pun berjanji akan menuntaskan persoalan itu secepatnya. 누구 전화인데? 태산건설에서 점심 먹자고 하잖아. 너 좋죠. 사직하겠습니다. 고생 많으세요. Sementara itu, kini hubungan antara pengacara Kim dan Rumi semakin dekat melalui obrolan bersama pengacara Kim tentang pengorbanan ayahnya. 좀 더 막 천하게 짓고 그랬대요. 그러면은 막 귀신이 잡아간다 그래가지고 Perlahan-lahan, Rumi pun mulai memaafkan ayahnya yang sebelumnya telah membantunya. Di keesokan harinya, Rumi diwawancarai oleh sejumlah wartawan mengenai kasus pengusuran. Sementara itu, di tempat lain, Tuan Min yang merupakan ketua pekerja konstruksi bersama Sing-kong diundang makan oleh pemilik perusahaan Taesan, yaitu Direktur Hong. Awalnya mereka tampak canggung karena baru pertama kali memasuki gedung tinggi yang begitu mewah. Tak lama, Direktur Hong memasuki ruangan. Ternyata ia masih muda dan cantik. Namun suasana berubah tegang ketika Direktur Hong memanggil beberapa anak buahnya. Tak diduga, tiba-tiba Tuan Min dihajar habis-habisan karena dianggap gagal melaksanakan tugasnya. 남의 밥먹지 좀 말하세요. 사람 다 죽어. Dalam keadaan sekarat, ia menjelaskan bahwa semua rencana mereka terhambat oleh seorang pria dengan kekuatan super. Mendengar hal itu, Direktur Hong pun mulai merencanakan cara agar bisa menyingkirkan Suk-hun dari urusannya. 조금 잘못해가지고 이렇게 히어로네. 한국형 히어로. 이상한 사람이 하나 있거든요. 그건 내가 파악하고 있었어요. 그 두 개가 문제야. Di sisi lain, Rumi dan para pemilik ruko yang sedang makan malam sempat merasa bahagia karena wawancara Rumi akan segera disiarkan. Akan tetapi, harapan mereka sirna ketika berita yang muncul justru berbeda. Rupanya, Direktur Hong telah menyuap media televisi sehingga Suk-hun digambarkan memiliki kekuatan super akibat senjata selundupan senjata dari Korea Utara. Sejak saat itulah, nama Suk-hun dicap buruk dan dipandang negatif oleh masyarakat Korea Selatan. 뭐 충분히 가능한 일입니다. 뉴스를 보고 계시는 국민 여러분도 살거미들이 어떻게 이런 첨단 무기를 손에 순간적인 강력한 파동을 이용한 그런 무기로 보입니다. 하지 마세요. 이게 말이 된다고 생각하세요? Keesokan paginya, polisi mendatangi Suk-hun dan membawanya ke kantor polisi dengan tuduhan menggunakan kekuatannya untuk mencuri. Rumi yang mengetahui hal itu pun segera menghubungi pengacara Kim. Ia merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Dan benar saja, ternyata Direktur Hong telah menyiapkan rencana licik dengan bantuan polisi untuk menekan para pemilik ruko yang menolak dipindahkan. Sementara itu, di kantor polisi, Direktur Hong menemui Suk-hun secara langsung. Ia menawarinya untuk menjadi bawahan dan berjanji akan menanggung seluruh kehidupannya, asalkan Suk-hun berhenti membela para pemilik ruko. Ia lalu memberi Suk-hun kartu nama dan memberinya waktu untuk menerima tawaran itu. 그 사람들 능력이 뭔지 아세요? 정신 못 차리다가 막 약 먹고 공황장애 와가지고. 하고 싶으신 말씀이 뭔지 모르겠지만 근데 왜 분수에 맞지도 않게 그걸 인정을 못 합니까?
어려운 거 아니죠? 이거 제 명함이에요. 쓸데없는데 그런 재능을 썩 키고 계세요. Setelah itu, ia pergi meninggalkannya. Sementara itu lagi, di lapangan, Rumi dan para pemilik ruko berusaha bertahan menghadapi polisi bersenjata lengkap yang datang bersama alat berat. Bentrokan pun pecah antara kedua belah pihak. 거리가 먼 진압 작전을 펼치고 있습니다. Tidak lama kemudian, Suk-hun dipindahkan ke sel tahanan. Di situ ia tidak sengaja menonton berita kericuhan itu dari balik jeruji. Melihat berita itu, ia pun tidak mampu menahan emosi. Suk-hun dengan mudah melepaskan borgol dan membobol sel dengan kekuatannya. Dengan segera, ia mendatangi Direktur Hong untuk menolak tawaran tersebut, bahkan sampai menghancurkan mobilnya. Setelah itu, Suk-hun bergegas menggunakan kekuatannya untuk terbang menyelamatkan Rumi yang tengah berada di garis depan perlawanan. Meski terlihat belum sepenuhnya mampu mengendalikan kemampuannya, ia tetap terbang menuju lokasi. Dalam kekacauan itu, salah seorang pemilik ruko terdorong polisi hingga hampir terjatuh dari lantai apartemen. Beruntung, Suk-hun tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Tak berhenti sampai di situ, Suk-hun kembali harus menghadapi sejumlah polisi yang berusaha menghalanginya. Dan dengan kekuatannya, ia mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Setelah itu, ia segera naik ke atap apartemen untuk membantu para pemilik ruko yang sedang dikeroyok oleh karyawan konstruksi. Tidak lama kemudian, ia bergegas menyelamatkan putrinya yang ditangkap polisi menggunakan box kontainer. Sayangnya, tali kontainer itu putus dan hampir saja jatuh mencelakai semua orang di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, Suk-hun menarik kontainer tersebut. Sayangnya, Rumi justru terpental dan hampir jatuh ke tanah. Untung saja Suk-hun berhasil menangkap putrinya tepat waktu. Setelah itu, ia berpamitan kepada Rumi sebab dirinya memilih menyerahkan diri. Ia lalu mendatangi Tuan Min yang berada di barisan polisi. Ia adalah dalang di balik semua kekacauan. Tanpa ampun, Suk-hun mengajarnya hingga pingsan sebelum akhirnya tangannya diborgol dan dengan tenang masuk ke mobil tahanan. 4 tahun telah berlalu, Suk-hun akhirnya kembali menghirup udara bebas. Saat tibanya di luar, pengacara Kim langsung menjemputnya dan mengajaknya naik mobil. Di perjalanan, Kim memberi kabar bahwa ia dan Rumi kini telah menikah. Ia juga menunjukkan tempat usaha Rumi yang dahulu kini sudah menjadi tanah milik Direktur Hong. Rupanya, proyek besar perusahaan Tyson telah dibatalkan akibat terbongkarnya kasus korupsi. Kim kemudian mengajak Suk-hun ke lokasi baru usaha Rumi yang berada di seberang kota. Sesampai di sana, para pemilik ruko menyambut Suk-hun dengan penuh kebahagiaan. Restoran ayam goreng milik Rumi tampak sangat ramai hingga ia tidak sempat menyambut ayahnya yang takjub dengan kerja keras putrinya. Namun, Rumi tiba-tiba malah memarahi ayahnya karena hanya berdiri melihat anaknya bekerja keras melayani pelanggan sendirian. Menyaksikan hal itu, Suk-hun pun akhirnya turun tangan. Ia kembali menggunakan kekuatan supernya bukan untuk berkelahi, melainkan membantu Rumi berjualan ayam goreng. Di akhir film, terlihat Rumi menamai usahanya dengan sebutan ayam goreng super, sebagai bentuk penghormatan sekaligus ucapan terima kasih kepada ayahnya. Dengan itu, kisah pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Psychokinesis. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.